Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali mengabarkan update informasi baik itu seputar ibu kota Nusantara maupun terkait pembangunannya di lapangan. Nah, pada hari ini kabar terbaru mengenai informasi di ibu kota Nusantara adalah Presiden Jokowi dikabarkan akan mulai berkantor di ibu kota Nusantara pada tanggal 10 September mendatang. Mungkin hal tersebut sesuai dengan jadwal beliau akan melakukan groundbreaking yang ke-8 di ibu kota Nusantara di bulan September ini. Dan informasi barunya juga di bulan September ini, groundbreaking yang ke-8 ini lebih spesial, yang mana akan dihadiri oleh dua investor yang berasal dari luar negeri. Namun kabar terkait investor dari mana saja dari dua investor tersebut belum dapat informasi secara real. Nah, terkait dengan informasi Presiden Jokowi akan berkantor di IKN pada tanggal 10 mendatang, sepertinya sejalan dengan kunjungan Kepala Kominfo atau Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan tim meninjau keberlanjutan pembangunan IKN. Nah, mungkin dari Pak Hasan Hasbiah selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan itu meninjau dulu persiapan jika seandainya Presiden Jokowi jadi berkantor di IKN sejak tanggal 10 nanti hingga berakhirnya masa jabatan beliau. Kebetulan kalau seandainya real Presiden Jokowi berkantor di IKN pada tanggal 10 mendatang, itu sekitar 40 hari menuju berakhirnya masa jabatan presiden beliau. Karena di bulan Oktober mendatang masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir. Nah, sedangkan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Pak Hasan Nasbih didampingi perangkat deputi dan tim kerja secara perdana baru melakukan kunjungan kerja ke IKN. Pak Hasan Nasbih ini menteri baru ya, atau kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang baru, itu baru dilantik beberapa bulan, yakni pada 19 Agustus 2024 lalu. Nah, berserta rombongan beliau melakukan kunjungan salah satunya untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan IKN saat ini. Selain itu, untuk mempersiapkan era pemerintahan selanjutnya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Hasan menuturkan timnya bertugas memberikan dukungan komunikasi Presiden sekaligus menjembatani media dan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan Presiden. Tantangan pada kepemimpinan selanjutnya adalah memberikan informasi publik seluasnya mengenai 8 Astacita, 17 program prioritas dan 8 program aksi cepat. Salah satunya adalah keberlanjutan IKN. Pak Hasan menyampaikan peninjauan ini untuk melihat langsung perkembangan IKN. Jadi beliau ingin melihat sendiri progres IKN seperti apa dan bagaimana perkembangan ke depannya. Nah, mungkin beliau ini diutus langsung oleh Presiden Jokowi untuk melihat kesiapan di lapangan, apakah sudah siap untuk ditempati atau belum. Karena kalau berdasarkan statement Pak Jokowi, itu ada 3 hal sebagai syarat untuk kepindahannya ke IKN, yakni ketersediaan air, kemudian jaringan listrik, dan yang ketiga itu bandara VVIP sudah ready. Nah, mengingat dari ketiga hal tersebut saat ini sudah terpenuhi, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk beliau tidak pindah ke ibu kota Nusantara.
Apalagi untuk bangunan Istana Negara kan itu sudah selesai pengerjaannya, meskipun di bagian interior masih ada yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Nah, berdasarkan kunjungan Pak Hasan Nasbi, menurutnya perkembangan IKN sangat impresif sekali dan bisa kita bayangkan visi IKN ke depan. Sebenarnya perlu kita ketahui bersama bahwa progres pembangunan tahap pertama IKN ini itu telah mencapai 92% dan memang masih tahap awal, tapi sudah seimpresif ini. Salah satunya adalah pembangunan Istana Garuda. Dalam penilaian Pak Hasan Nasbi, ia menunjukkan harapan untuk pembangunan IKN ini yang sangat baik. Ke depan menurutnya akan sangat banyak masuk sektor swasta mendukung percepatan pembangunan IKN. Jadi tidak hanya pemerintah yang membangun di IKN cocok untuk dilibatkan, IKN cocok untuk diibaratkan kota yang membawa kebahagiaan, katanya. Selain itu, staf khusus bidang komunikasi publik Otorita IKN dan juga juru bicara IKN Troy Pantau menuturkan pihaknya terus mengawal dan berkoordinasi erat dengan KKK atau Kepala Kantor Kepresidenan maupun yang sudah berjalan baik selama ini dengan berbagai kementerian atau institusi, media serta berbagai pihak untuk menyampaikan perkembangan pembangunan IKN ke masyarakat luas.